Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, setelah kita ketahui bersama bahwasanya Jember sukses menjadi tuan rumah Porprov Jatim 2022. Kali ini Pemkab Jember menggelar nonton bareng Piala Dunia dan juga gebyar UMKM di alun-alun kota Jember selama 1 bulan penuh. Berharap kegiatan ini dapat sukses seperti Porprov dalam menekan laju inflasi, bahkan ratusan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dilibatkan supaya ekonomi warga Jember dapat lebih baik lagi. Dan berikut cuplikan dari pembukaan nonton bareng Piala Dunia 2022 dan juga gebyar UMKM di Jember pada Senin lalu. Pesta kembang api menandai dimulainya gelaran spektakuler nonton bareng Piala Dunia di alun-alun Kabupaten Jember Minggu malam kemarin. Warna-warni kembang api yang diluncurkan ke angkasa membuat launching gelaran akbar ini berlangsung semarak. Nonton bareng dengan melibatkan ratusan pelaku usaha mikro resmi dibuka oleh Bupati Jember Hendy Siswanto yang juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda. Selain atraksi kembang api, pembukaan nobar pesta sepak bola dunia ini juga diisi dengan pertunjukan musik dan panggung seni budaya. Launching dilanjutkan dengan nobar laga perdana antara kesebelasan Ekuador melawan tuan rumah Qatar. Meski di bawah hawa dingin bahkan sempat diguyur hujan, namun antusias warga mengikuti nobar perdana tak bisa dibendung. Ratusan penonton termasuk diantaranya kaum hawa menyaksikan langsung perdana ini sambil duduk lesehan di atas rumput alun-alun. Bukan sekedar pesta bagi para penggila bola, gelaran nobar selama 1 bulan penuh di jantung kota ini juga untuk membangkitkan geliat para pelaku usaha kecil, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Nobar juga diawali dengan doa bersama untuk mengenang tragedi supporter di Kanjuruhan Malang awal Oktober lalu. Ya pemirsa, seru sekali ya. Tadi juga kita lihat bersama bahwasanya ada layar raksasa atau Megatron, juga ada stand UMKM, bahkan juga ada pertunjukan musik. Tentu ini mungkin bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin healing di Kabupaten Jember. Nah, untuk membahas terkait kegiatan ini secara lebih detail, saya Aci Wilfa akan membahasnya selama 1 jam ke depan, tentunya dengan sejumlah narasumber yang luar biasa pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, untuk membahas terkait nonton bareng Piala Dunia 2022 dan juga gebyar UMKM di alun-alun kota Jember selama 1 bulan ke depan, saya di sini sudah hadir bersama beberapa narasumber yang luar biasa. Saya akan menyapa yang pertama pada orang nomor 1 di Kabupaten Jember, Bupati kita tercinta, yaitu Bapak Bupati Jember Hendy Siswanto. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Iya, Baci. iya. Pak, sebelumnya terima kasih sudah hadir pada talk show kita hari ini. Oke, selanjutnya saya bergeser. Saya akan menyapa kepada Kepala Dinas Pariwisata Bapak Hari Agus Riono. Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Terima kasih Pak sudah hadir pada talk show kita hari ini. Sama-sama Pak. Oke, terakhir nih yang paling cantik pada talk show kita hari ini ada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Ibu Sartini. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Oke, Ibu terima kasih juga sudah berkenan hadir pada talk show kita hari ini. Ya, baik pemirsa, pada segmen kali ini saya pertama kali akan bertanya kepada Bapak Bupati Jember nih. Pak Hendy, acara ini kan acara besar ya, membutuhkan modal yang luar biasa besarnya gitu. Sebenarnya apa sih Pak target dari kegiatan ini gitu terhadap ekonomi warga Jember? Monggo silakan. Gini, yang pertama ini memang membutuhkan modal tidak sedikit besar.
Dan ini kami lakukan dengan bekerja sama dengan sponsorship tentunya. Dan kami alhamdulillah disupport dengan Super Soccer langsung dari Jakarta untuk mensupport kegiatan yang di Jember. Dan itu yang di Jember dilaksanakan oleh Super Soccer yang ada di Kabupaten Jember dengan Mas Dodi. Dan alhamdulillah, dan ini biayanya nggak main-main, ini lebih 1 miliar lebih. 1 miliar. Nah, dalam waktu 1 bulan penuh, dan Pemkab Jember tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, apapun, nggak ada. Dan cuman di sini kami menyampaikan kepada teman-teman dari Super Soccer bahwa kegiatan nonton nobar di alun-alun ini, esensinya ini kita akan menyemangatkan lagi bahwa di Indonesia, khususnya di Jember, bola, para atletik bola, para pecandu bola itu tetap harus ada. Bahwa ini bagian dari penggerakan ekonomi. Bahwa bola ini industri, sudah menjadi industri untuk penggerakan ekonomi juga. Dan di dalamnya juga banyak penggemar bola. Di Jember ini ada 160 lebih klub bola. Kalau Anda dibikin kegiatan ini kompetisi saja di Jember ini bola ya, kegiatan bola, pertandingan bola khusus Jember saja, setengah kompetisi saja itu 1,5 tahun Mbak Aci. Waktunya tiap minggu 2 kali saja, tiap minggu 2 kali itu 1,5 tahun habisnya. Betapa ini akan menggerakkan masyarakat untuk bisa menonton bola dan bersenang-senang dengan badan sehat, hobi tersalurkan. Yang lebih luar biasa lagi menjadi target kami adalah banyaknya UMKM di Jember. Maka di situ akan terjadi transaksi penjualan, jual beli, adanya UMKM apapun yang kita punya produk. Semua produk ada di Jember. Semua produk UMKM kita ada semua, bermacam-macam. Dan itulah kita masukkan di dalamnya. Kenapa? Ini event luar biasa dan ini satu berkah buat kami dengan adanya nonton bareng dan ada Piala Dunia. Ini harus segera kami tangkap itu menjadikan satu peluang luar biasa untuk Jember. Dan lebih-lebih lagi, kemarin pada saat pembukaan kami mulai dengan doa bersama. Kami sebelum nonton bareng, kami lakukan doa bersama, Mbak. Doa bersama, kita tahlil, doa ya, kita zikir dan bersolawat bersama-sama bersama teman-teman dari grup Ashari untuk berdoa di alun-alun kota Jember. Untuk siapa doa ini? Yang jelas untuk saudara kita yang kemarin kejadian yang di Kanjuruhan Malang. Di situ terjadi tragedi musibah, dan insya Allah kita berdoa dalam doa itu. Pertama, mudah-mudahan yang sudah pergi meninggalkan kita di tragedi Kanjuruhan itu, mereka diberikan husnul khotimah, diberikan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keluarga yang ditinggalkan, mereka juga bersabar, diberikan ketabahan. Dan yang lebih lagi, insya Allah dalam tragedi itu, dalam musibah itu, pasti ada hikmah di balik itu. Bukan memberhentikan bola, tidak. Bagaimana kita dengan adanya tragedi itu, kita awal kebangkitan bola di Indonesia. Dengan cara bagaimana kita harus berintrospeksi diri kita semua. Kita berkaca diri, kita merubah manajemen yang bagus. Bagaimana bola ini bisa menjadi betul-betul industri, menyalurkan bakat, sehat, hobi, dan menjadi industri ekonomi. Dan ini kesempatan baik. Gitu, Mbak. Iya, baik. Itu artinya berarti acara ini targetnya tuh untuk seluruh sektor begitu ya Pak ya? Betul sekali. Iya, baik. Selanjutnya Pak, Jember nih sempat sukses menekan inflasi, salah satunya melalui Porprov Jatim. Ya. Melalui kegiatan ini, seberapa optimis nih Pak, acara ini dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi warga Jember? Saya tidak berandai-andai, tapi kita buktikan saja ke depan bahwa dengan ratusan UMKM yang bergerak sekarang bertanya kenapa di alun-alun kota Jember. Alun-alun kota Jember adalah sebagai ikon dari masyarakat Jember, kebanggaan. Kita punya banyak alun-alun, ada alun-alun setiap kecamatan, di 31 kecamatan di Jember, banyak punya alun-alun semua. Kenapa di alun-alun Jember? Pertama memang harus, karena memang supportnya memang cuma di alun-alun, dan di alun-alun ini sudah mempunyai ikon kebanggaan masyarakat Jember, ya. Dan di situ tentunya menjadi daya tarik bukan hanya masyarakat Jember, dan maaf Mbak Aci, ini teman-teman saudara kami yang ada di kabupaten sekitar Jember pada datang ke Jember loh, datang ke Jember untuk melihat nobar dengan Megatron di alun-alun di Jember.
Dan maaf, insya Allah kayaknya sepertinya se-Indonesia baru hanya di Jember yang ada untuk nonton bola ini. Dan dampak terhadap inflasi, insya Allah itu pasti akan dapat kita rasakan. Kehidupan ya, ekonomi itu yang kuat harus di grassroots, Mbak. Grassroots itu harus dikuatkan. Dengan kondisi ekonomi global seperti ini, yang katanya itu bermacam-macam, nanti terjadi bermacam-macam. Kami harus menguatkan di bagian bawah. Grassroots. Siapa grassroots itu? UMKM. Siapa pembelinya? Siapa yang memproduksi? Kami, orang Jember. Yang beli siapa? Orang Jember. Wajib tuh. Wajib gitu. Jangan sampai kita memproduksi, tidak ada yang mau beli kita. Nggak boleh. Kami harus memberikan sesuatu semangat kepada masyarakat Jember bahwa yang produksi, yang produk yang kita buat ini sudah bisa bukan produk sembarangan, dan ini sudah punya izin dan punya klasifikasi yang luar biasa, dan itu bisa dikonsumsi kepada siapapun juga, dan itu sangat menarik. Dan kalau ini produksi ini bagus dan transaksi ini berputar cepat, maka yang terjadi adalah efisiensi. Kalau sudah terjadi efisiensi, Mbak Aci, maka kita akan kompetitif harga yang di Jember. Kalau sudah terjadi kompetitif di Jember ini, maka wilayah sekitar Jember akan tertarik untuk bisa membeli produk-produk kita. Nah, pada saat itu kebangkitan Jember akan dimulai. Berarti sangat optimis ya Pak ya? Sangat sekali. Iya, oke, kita bergeser ke Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau Kadiskopum Ibu Sartini. Bu, kabarnya ini ada ratusan UMKM yang terlibat pada gelaran nobar kali ini, Bu. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih Bu, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif apa saja yang terlibat pada gelaran ini? Ya, terima kasih Mbak Aci. Jadi total UMKM yang ikut gelaran nobar Piala Dunia itu kurang lebihnya 320 UMKM yang terdiri dari 240 itu teman-teman dari pedagang kaki lima yang merupakan juga pelaku usaha mikro, kemudian selebihnya 80 itu dari binaan UMKM, binaan PKK, binaan Dinas Koperasi, binaan dari Dinas TPHP, dan juga binaan dari Dinas Pariwisata. Jadi kita semua berkolaborasi di sana, Mbak. Baik, untuk syaratnya Bu? Syaratnya teman-teman cukup mengisi di Google Form, sudah menyediakan. Kebetulan kita ada grup UMKM Kabupaten Jember yang alhamdulillah Bapak Bupati kita juga ada di dalam grup tersebut. Ini menjadi satu penyemangat teman-teman UMKM ketika orang nomor 1 di Kabupaten Jember berkenan masuk di dalam grupnya orang-orang kecil. Bahasanya seperti itu teman-teman itu. Jadi mereka sangat bangga, sangat senang karena Bapak Bupatinya berkenan ada di dalam grup UMKM. Dan alhamdulillah dari Google Form yang kami sediakan, teman-teman semua sudah ngisi di sana dan sampai berlebih yang mendaftar. Tapi kami di sana kita buat setiap minggu bergantian, Mbak, karena UMKM di Jember sendiri totalnya sekitar 647.000. Jadi kalau hanya 320 ini masih sebagian kecil. Jadi itulah kemudian kami di Google Form ini silahkan mengisi untuk ngikut di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gelaran Piala Dunia. Dengan begitu paling tidak teman-teman bisa terakomodir sebagian dari teman-teman pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Jember. Berarti dibagi begitu? Dibagi, okay. Ya, oke. Keuntungannya Bu bagi teman-teman dari UMKM ini apa? Tentunya teman-teman bisa memasarkan produknya, tidak hanya memasarkan produk yang kemudian hari ini produknya laku dijual, tidak. Mereka juga di dalam memasarkan produk, mereka juga menaruh kartu nama, sehingga ketika ada tamu dari luar, misalnya dari tetangga sebelah Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, itu kalau melihat Piala Dunia yang ada di alun-alun Jember, paling tidak mereka akan mengambil kartu nama tersebut. Sehingga harapan kita adalah kita selalu memotivasi kepada teman-teman tidak hanya menjadi seorang pedagang, tapi jadilah seorang pengusaha. Artinya kalau seorang pedagang mindsetnya hari ini berjualan, hari ini habis. Tetapi kalau seorang pengusaha mindsetnya adalah bagaimana ke depan usaha saya, produk saya bisa dilihat, bisa diketahui, dan nantinya orang dari luar itu bisa beli produk-produk yang ada di Kabupaten Jember. Baik. Ini cukup menarik ya Bu ya untuk teman-teman pelaku UMKM ya Bu ya. Kita bergeser ke Kepala Dinas Pariwisata nih, Bapak Hari Agus Triyono. Bapak,
kegiatan ini paket komplit Pak. Ya, ada bisa nobar, jalan-jalan, kulineran, juga bisa belanja produk Jemberan dalam satu tempat di alun-alun kota Jember gitu Pak. Nah, seberapa yakin nih pemerintah bisa meningkatkan kunjungan dari warga di ruang terbuka hijau alun-alun? Ya, terima kasih izin Bapak Bupati. Terkait dengan nobar ini, apa yang sudah disampaikan oleh tadi Bapak Bupati di depan, ini sebenarnya adalah branding yang luar biasa ya. Itu membuat Jember semakin terkenal di mana-mana, kan ini satu-satunya di Indonesia nobar di alun-alun. Dan itu dengan layar kayak LED, dengan ada disediakan tribun, untuk penonton yang duduk ya. Artinya bahwa dengan image branding nobar ini tentunya orang-orang yang di sekitaran Jember tertarik, terutama di kondisi weekend. Sehingga kalau mereka datang, kan ini durasinya dari sore sampai pagi. Itu orang kan perlu akomodasi untuk nginep, gitu. Dan mereka perlu untuk makan dan sebagainya. Tentunya salah satunya dengan adanya nobar ini bisa meningkatkan tadi paket komplit di bidang pariwisata. Orang tidak hanya melihat kepada pertandingannya, tapi sensasinya. Nonton bareng itu asik. Nah, itu adalah bagian dari kalau kita bicara wisata adalah kenangannya yang mereka bawa ketika pulang lagi ke tempat asal. Jadi menjadi spot tourism, mudah-mudahan menjadi bagian dari semacam spot tourism. Meskipun hanya nonton di alun-alun. Dan tentunya mereka kalau pulang harus bawa oleh-oleh kan gitu. Kan kita punya ada suwir, ada olahan tari tape dan sebagainya, itu bisa menjadikan UMKM kita juga ikut terbawa dari orang yang datang ke Jember ini. Gitu. Berarti ini sangat berdampak pada peningkatan pengunjung di hotel, mall, dan juga UMKM gitu ya Pak ya? Oke, kita kembali ke Pak Bupati Pak. Idenya ini dari siapa sih Pak sebenarnya Pak bisa menjadikan sport tourism gitu dalam sebulan penuh? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan break sesaat lagi.